Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau bahas beberapa hal ya. Pertama adalah mengenai pakan hijauan. Ada beberapa pertanyaan baik dari teman-teman yang berkomentar di kolom komentar channel YouTube ini ataupun mereka yang datang ke kandang. Pertanyaannya adalah lebih baik mana, tanam banyak-banyak rumput atau banyak-banyak legum ramban. Nah, ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Nah, oke, saya kupas singkat ya. Nah, aneka jenis rumput baik itu rumput liar ataupun rumput budidaya itu kandungan nutrisinya kurang lebih sama teman-teman. Misalnya rumput budidaya dengan berbagai mereknya itu juga kurang lebih sama. Nah, yang membedakan kalau rumput hanya kepada seberapa dia bisa berproduksi, artinya lebih kepada hasil panennya berapa banyak gitu. Nah, rumput ini ibarat kata nasi ya, nasi. Nah, nasi tentu saja kualitasnya masih kalah jauh dengan lauk ya teman-teman. Nah, tapi nasi ini juga sangat dibutuhkan oleh kambing dan domba. Rumput ini sangat dibutuhkan oleh kambing domba. Nah, padahal nanam rumput itu kan paling cepat. Rumput budidaya itu 2 bulan pertama sudah panen ya. Panen berikutnya itu kan per 1,5 bulan. Nah, rumputnya ditanam dulu. Nah, kalau sudah ditanam, yang harus dilakukan berikutnya adalah menanam ramban atau legum beraneka jenis, disesuaikan dengan yang ada dulu di sekitar teman-teman, itu ditanam secara konsisten. Nah, lama-lama rambannya, legumnya akan bertambah banyak. Nah, ketika legumnya bertambah banyak, maka nanti pemberiannya pun akan seimbang antara nasi atau rumput-rumputannya dengan legum-legumnya, dengan ramban-rambannya nanti akan imbang. Kedepannya jumlah rambannya pun pasti akan semakin banyak. Kalau jumlah rambannya semakin banyak, maka kualitas pakannya akan semakin baik. Kalau kualitas pakan akan semakin baik, maka ternaknya pun akan top gitu. Jadi dicampur ya teman-teman, antara pakan rumput dengan pakan rambanan harus dicampur. Ini berlaku untuk kambing dan domba. Begitu juga kalau teman-teman sudah memproduksi rumput dan memproduksi ramban, terus jumlahnya berlimpah, ini nanti bisa digunakan untuk silase atau mau difermentasi boleh. Semakin banyak jumlah variannya, maka kandungan nutrisinya semakin baik menurut saya. Karena kemarin ada banyak pertanyaan, oh yang sana menyebutkan kalau bikin silase hanya satu jenis saja gitu. Nah, menurut saya akan lebih baik kalau beragam ya. Semakin beragam jenis maka akan semakin baik kualitasnya. Nah, ini teman-teman, ini juga menjawab pertanyaan, Mas bisa nggak breeding cuman saya kasih rumput odot aja? Bisa sih bisa, tapi kandungan nutrisinya kan masih kurang. Nah, misalnya akan lebih baik dong kalau misalnya rumput odot ditambah dengan kaliandra, lamtoro, daun pisang, daun singkong, pasti kualitasnya lebih baik teman-teman. Nah, ini yang mari kita upayakan bersama-sama ya. Mari kita upayakan untuk nambah terus stok pakan, stok varian hijauannya. Oke teman-teman, itu untuk pertanyaan basic ya, pertanyaan basic yang sering muncul, masih sering muncul. Tidak apa-apa, mohon maaf memang saya ulang-ulangi terus karena memang 10 ekor menjadi 100 ekor, 100 ekor menjadi 1000 ekor itu nanti masalah utamanya juga di pakan kok. Enggak di mana-mana, di pakan. Masalahnya itu ada di pakan. Begitu pakannya kualitasnya baik, jumlahnya kecukupan, maka ternaknya apapun
dari wedhus gembel biasa, domba dorper, kambing kacang, sampai kambing sanen, toggenburg, bur pun pasti kualitasnya bagus. Nah, ini logika saya ya teman-teman, logikanya seperti itu. Silahkan yang cocok ya mari di action bersama-sama. Kalau yang nggak cocok ya nggak usah ditiru kan gitu kan. Terus ada lagi pertanyaan mengenai apa ya, kemarin tak ingat-ingat dulu teman-teman. Tak ingat-ingat dulu ya, ini yang masih sering-sering ditanyakan ini. Oh ya, bagus nggak sih kalau kita pakai pejantannya anak turunan dorper? Ini bagi yang mau breeding ya teman-teman, bagi yang mau breeding, bagus nggak sih kalau anak jantannya pakai turunan dorper berbanding dengan pejantan lokal, misalnya pejantan gibas? Nah, pasti lebih baik dong teman-teman, karena sudah ada gen ininya ya, gen bedagingnya ya. Memang tidak serta-merta kelihatan cempenya, jadi cempenya nanti baru kelihatan banget pertumbuhannya ketika di atas 3 bulan. Pasti lebih ginuk-ginuk dibandingkan dikawinkan dengan pejantan gibas lokal. Ini sama aja berlaku untuk ini teman-teman, untuk kambing bedaging ya. Bagus enggak Mas kalau pejantannya saya pakai crossbur dikawinkan dengan Jawa Randu, berbanding dengan pejantan Jawa Randu kawin dengan Jawa Randu? Pasti menurut saya ya lebih bagus kalau jantannya crossbur gitu teman-teman. Mas, saya mau coba bikin kambing yang bisa diperah, kambing perah gitu. Nah, jantannya saya mau pakai sapera gitu, berbanding dengan jantan Jawa Randu gitu, ya pasti bagus sapera lah gitu. Nah, ini intinya menaikkan grade genetikanya ya teman-teman. Nah, nanti itu dilakukan dulu pelan-pelan kalau teman-teman memang mau. Nah, nanti kalau punya rezeki baru ngambil yang gennya kuat, yang full blood gitu teman-teman. Nanti kalau punya rezeki, saya juga berdoa suatu saat nanti kita semua para pemirsa channel YouTube ini, bahkan yang belum melihat tayangan video ini pun, kualitas ternaknya akan semakin baik, kualitas genetika ternaknya akan semakin baik, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu lah. Nah teman-teman, ini dua hal ini yang sering ditanyakan. Oh ya, ini pertanyaan ketiga ya. Kemarin banyak banget tuh yang bertanya, Mas kalau di kandang semi umbaran emang nggak kedinginan apa kalau malam? Bagaimana kalau kehujanan? Nah, kalau kehujanan dia akan neduh sendiri kok. Nah, kalau dia kedinginan maka dia akan memproduksi rambut atau bulu gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga lihat kok peternakan-peternakan di luar negeri atau peternakan di Australia, di Amerika, Spanyol, lihat aja di YouTube ya. Terus ada juga yang peternakan di Himalaya gitu, itu juga nggak masuk angin, nggak kembung kok teman-teman. Nah, sebenarnya dengan kandang semi umbaran yang bisa lebih banyak bergerak, itu persentase terjadinya kembung akan lebih sedikit teman-teman, karena dia bergerak ya, jadi aman kandang semi umbaran itu aman. Nah, ada beberapa kejadian yang bilang, wah Mas, tak umbar tapi ternyata kok kurang maksimal. Nah, ini perlu dievaluasi. Nah, dievaluasinya adalah misalnya pemberian pakannya sudah pas atau belum, pemberian suplemennya seperti mineral itu sudah pas atau belum, terus seberapa luas, berapa persis, berapa nyaman untuk lahan umbarannya gitu. Jadi yang kita analisa adalah banyak hal ya teman-teman, tidak bisa nyebutin wah lahan semi umbaran itu jelek untuk perkembangan kambing domba, nggak bisa. Sama aja kita juga nggak bisa bilang wah Mas pakan fermentasi itu jelek. Nah, kita juga nggak bisa langsung ngejudge seperti itu ya, karena kita harus cek dulu kok bisa dikatakan tidak baik itu kenapa. Banyak yang masih sering tour the channel YouTube, masih waduh jangan pakai fermentasi nanti kualitasnya jelek. Nah, ini harus dilihat dulu yang bikin atau yang menyampaikan itu
bikinnya seperti apa, bahannya seberapa banyak, segala macam kualitasnya, fermentasinya seperti apa. Jadi jangan dipukul rata. Kalau dipukul rata nanti kasihan teman-teman. Oke teman-teman, ini 3 pertanyaan dulu yang saya ulas kembali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga tayangan-tayangan kami bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Amin.